kopi. Kayaknya nih Hawkins kan bikin tabel ini, dia Bener-bener penelitiannya itu lebih dari 10 tahun dan dia mengumpulkan data 200.000 orang. Makanya 10 tahun. 10 tahun dia bikin tabel gini doang. Tapi ini memang tabelnya keren banget. Jadi Bagus banget. jadi Cukup sistematis. Di kopi sama kita panen nih. ya Luar biasa, pahalanya luar biasa. ini makanya Betul, kan betul. nih ya, sejak Hawkins bikin ini kan juga udah tersebar ya kemana-mana ya. Buku dia kan juga best seller juga kan. Tabel dia nih hasil. Jadi scientificnya dia nih bermanfaat buat manusia di dunia ini. Sekarang kita sadar kalau dulu mungkin kita ada di level ketakutan, sekarang kita sudah ada di sini. Artinya nanti generasi kita kan juga udah mulai dari sini paling tidak. Kan Karena kita udah naik menciptakan level, gitu kita loh, udah naik level. menciptakan. Yang Tapi kalau pertemuan pertama ya buat akar baru itu. gitu. Ini Makanya kalau mungkin dulu orang tua kita, bapak kita itu ya mungkin ya masih dari sini semua gitu. Dan dulu belum ada bukunya Hawkins, belum ada internet, ya artinya masih berkutat di sini aja. Beberapa generasi berkutat di sini aja. Ya sekarang dengan adanya internet, dengan adanya teknologi, ya kan, dengan juga kita belajar, ya kan, semangat terus mau berubah, ingin jadi yang baik, kita bisa naik level sini. Gitu. Karena memang dulu nenek moyang kita juga sebenarnya ini udah ada jutaan tahun yang lalu. Dulu katanya di buku di perpustakaannya Babilonia itu katanya udah ada ini. Hanya saja dulu waktu perang perpustakaannya itu kebakar. Banyak ya. Dan semua catatan-catatan tentang kehidupan manusia, tentang emosi itu nggak ada sama sekali. Nah Hawkins bikin lagi, gitu. Jadi kan memang sunnah tuh berulang kan gitu, ya, gitu. Oke. Dia ceritanya kayak ngumpulin Artefak lagi, oh. Tapi perlu 10 tahun dia risetnya dia kayak gini, gitu. Ya, nah, kalau bisa sampai atas tuh udah sampai level Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kalau bisa sampai level cinta, waduh, itu udah kayak wah iya sih. aku itu cinta, artinya apa? Ya kalau cinta itu gimana sih? Ada yang udah pernah merasain jatuh cinta nggak? Oh, udah. Banyak sih. Kan ada siapa Rumi ya pernah bilang ya. Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi, ajarkan aku mengenal Tuhan. Ditanya, kamu udah pernah jatuh cinta belum? Kalau belum, sana-sana gitu. Kalau udah cinta mas kita dilakuin. Karena kalau sudah cinta gitu. Aku itu udah nggak ada gitu ya. Aku itu udah nggak ada. Yang ada tuh hanya si dia. Laila Majnun. Laila Majnun ya. Laila Majnun itu kan gitu. Benar. Gitu. Cinta bersama. Ya maksudnya kalau udah cinta semuanya pasti dilakuin. Berarti udah pernah. Iya. Dalam arti cinta di sini kasih. Welas Karena asih. energi yang paling tinggi Welas itu kasih. Kayak itu misalnya nih sama mama gitu, sama orang tua kita doain aja. Kita kasih energi kasih. Jadi cinta. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa merubah orang. Kita nggak bisa merubah orang. Tapi yang kita bisa kasih apa? Energi kasih, cinta. energi cinta. Karena itu Cinta adalah kasih. energi yang tertinggi. Itu yang penting. Jadi kita bisa kalau itu kita doain yang terbaik. Kita energi sending love. Itu Siapa aja? nanti itu kita kalau begitu nih ya, saya kan kayak saya, klien saya nih contoh, dia udah, karena kan nanti kita bicaranya tentang energi juga ya, energi, frekuensi, sama apalagi tiga Vibrasi. vibrasi. Kalau kita sudah merubah nih, kan kita dalam proses merubah pola pikir kita untuk kesadaran diri kita, untuk menjadi jati diri kita nih, apa sih gitu ya. Nah, di situ kita itu energinya kita itu akan berbeda nanti orang di sekitar. Dia akan ikut karena energi kita lebih kuat. Gitu. Itu yang penting. Itu yang mau didapat. Gitu. Karena energinya misalnya kayak Mas Danang. Nanti kalau Mas Danang udah kesadarannya levelnya lebih tinggi, itu emak atau bapak udah nggak marah-marah. Nah itu vibrasinya udah sampai ke mereka. Karena vibrasi kita udah cinta, udah netral. Nah seperti itu. Saya rasakan Saya- seperti itu. Saya
kayak ingat guru saya itu kan, kalau guru saya lebih sederhana ngajarin. Dia ngomong gini, kalau kata guru saya, kalau lu udah jadi orang baik kayak saya itu, kalau lu jadi orang baik semua yang datang lu pasti baik. bahkan pemabuk datang ke lu bukan Jadi untuk ngajakin mabuk gitu. Sampai pemabuk pun bukan ngajakin. Datang ke lu bukan untuk ngajakin mabuk gitu dan seterusnya. Gitu. Iya, seperti kayak klien saya terakhir, dia itu memang, nah itu jadi banyak kasus ya, memang yang orang tuanya benar-benar memberi energi yang negatif banget gitu, sampai dia ada trauma berat gitu ya. Tapi setelah diterapi kan kita merubah energinya dia ya, untuk menjadi netral. Jadi setelah itu ya ibunya di rumah nggak marah-marah lagi, dia juga heran gitu. Oh, maksudnya ibunya dia udah gak marah-marah ya, karena mungkin vibrasinya, energinya dia udah beda. Karena pola pikirnya dia tadi tuh pikiran bawah sadarnya udah kita udah netralin. Sampai seperti itu loh efeknya gitu. Energi cinta. Energi cinta. Pernah Jadi kan kita orang bapak-bapak pas kejadian di siram minyak goreng pas di rumah sakit, pas bilang begini, anak mah nggak bakal bisa balas budi ke orang tua. Nah, akhirnya pas saya kayak baca cinta nih, Cinta, rasa hormat yang rasa mendalam. hormat yang Jadi saya mendalam. harus menghormati dia yang mendalam. Bukan satu berharga sebenarnya yang tersembunyi itu. Yang Akhirnya sebenarnya saya sedih pas dikasih gitu. Anak mau nggak bakal bisa berbalas budi kepada orang. Ya mungkin yang saya rasakan kalau dia perlu bantuan langsung saya singgah. Sekarang saya seperti itu. bagus. Jadi orang tua bilang begitu pas saya sadarin, pas kesiram tuh kan dia diinfus kemarin sebulan yang lalu. Terus saya keluar Pak, keluar dulu. Pas bapak ngomong gitu, saya keluar nangis saya. Udah yang ada di rumah udah jalan itu kan kakak saya di Jawa tuh udah berbulan-bulan. Abang saya kerja. Akhirnya kan saya mau ngomong ini sekarang yang di tempat kerja, di tempat keluarga. Ya udah sampai sekarang, wah kapan lagi? Mandi, cinta. Bagus. Jadi Bagus. Nanti itu semuanya kembali ke kita kok. Gitu. Itu kembali ke kita. Jadi kita juga dalam arti ikhlas yang sesungguhnya itu. Karena kita nggak ada mau kita berbuat ini bukan karena kita mau mengharapkan sesuatu, enggak. Itu namanya spiritual. Kita tahu, jadi kita mau buat berbaik bukan kata suruh orang tua, bukan kata bapak ini, bukan kata bapak itu, karena memang kita. Nah itu namanya spiritual. Jadi jati dirinya kita. Nah, itu. tanpa pamrih. Ya, jadi berbuat baik nggak terdikte dengan orang lain, enggak dengan kalau lu baik gue baik, lu jahat gue jahat nggak gitu. Itu tetap baik. Itu transaksi. Transaksi. Bukan bukan transaksional. bukan kata guru saya harus berbuat baik, kata orang tua saya bukan karena saya butuh berbuat baik. Apa karena nanti akan kembalinya ke kita. Itu. Bahkan ketika kita suci nggak ngomong itu kebaikan pun itu kebaikan. Iya. Ya itu cinta itu bisa level itulah yang manusia paling mudah sebenarnya capai. Tapi itu tadi perlu merasakan udah pernah belum jatuh cinta. Kalau sudah pernah merasakan jatuh cinta, bisa sebenarnya kita ke situ lagi. Gitu. Karena ya kalau difahami lebih dalam gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim itu kan ya kasih sayang. Ya kan? Ya kan? Bukan sekedar lisan atau ucapan, tapi sebenarnya itu perlu dipraktekkan dan dialami. Gitu. Direfleksikan kalau aku ini cinta ya kayak Tuhan, kayak mau si kafir, mau si kaya, si miskin, semua dikasih matahari, semua dikasih oksigen, nggak bayar lagi kan gitu. Itulah wujud cinta, energi cinta. Gitu. Karena kan kita ini juga percikan Tuhan, gitu kan? Ada cinta di dalam diri kita. Gitu. Nah, seperti kita hari ini ya, kita semua di sini ada memancarkan energi cinta di sini, ya kan? Gitu. Betul. Amin. Ya, gitu. Akulah si cinta, gitu. Jangan bagus jadi Khairul Anwar Siap. Shakespeare. Khalil Gibran aja. Sayap chicken. Bikin puisi. Sayap ayam chicken. Udah ayam chicken lagi. Di ayam chicken. Spicy wing dia bikin puisi. Gitu.
Oke, lanjut ya. Lanjut dong. Karena udah Sumber terus emosi. nih. Oke, sumber emosi nih dari mana gitu ya. Tadi kan ada Ini request yang- tadi gitu ya. Di kan nggak ada yang di slide yang pertama 3. Belum. Iya. Belum. Jadi sumber emosi itu Apa loh? sumbernya ada yang dari pikiran, dari interpretasi kita kayak tadi Andri misalkan cerita empoknya, kakaknya, karena punya persepsi yang berbeda kan gitu ya, berbeda-beda. Terus luka masa kecil, gitu ya. Lingkungan, Kinerja. pola asuh, trauma kecil yang mungkin tidak disadari gitu ya. Ekspektasi yang tidak realistis gitu kan, ekspektasinya selangit, dapatnya berapa gitu ya. Jadi emosi, jadi program negatifnya, jadi belief negatifnya, itu loh sumber-sumbernya gitu ya. Tanpa kita sadari gitu, itu tertanam di dalam tubuh kita, tertanam di dalam pikiran kita. Contoh nih masih tentang marah nih, contoh misalkan kita suka marah sama seseorang, sebenarnya bukan karena orang yang nyebelin, bukan, tapi karena masih ada emosi dari memori kita yang turut campur. Dan memori marah itu adalah memori masa lampau yang belum selesai. Jadi sebenarnya alam semesta nih minjem doang nih, nunjukin nih kamu masih punya marah loh, kalau kamu masih ada muncul emosi marah, sebenarnya kamu masih punya marah. Jadi bukan orang itu yang nyebelin, bukan. Jadi sebenarnya bukan dia bertarung sama orang itu, Betul. tapi sama masa lalu yang pikirannya itu. Sederhananya gini, Betul. analoginya kayak cermin, kita bercermin. Cermin, wajah kita jelek, cermin dihancurin. Besok beli lagi cermin baru, cermin lagi masih jelek, hancurin lagi cerminnya. Sampai 100 cermin masih jelek juga dihancurin. Sebenarnya kan Sebenarnya salah siapa sih gitu? sumbernya dari Cerminnya atau dirinya? Kan gitu. Ya, sebenarnya yang ada di luar kita Ada itu dulu filmnya ya, yang perempuan itu wanita cantik mirror dulu apa pas sih? yang yang main Angelina Jolie. Angelina Jolie. Oh, yang main dia pengen jadi yang tercantik di dunia ini gitu kan? Ngomong sama cerminnya Oh. bisa berbicara gitu. Iya, cermin ajaib Tahu-tahu gitu dia. kan, gitu. Jadi cerminan semua yang ada di alam semesta kita ini gitu ya. Nah, makanya nanti kita perlu beresin nih memori ataupun emosi lama yang ada di tubuh kita gitu ya. Ada mau tanya?